Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, kita lanjut kembali pembahasan kitab Mukhtasar Jidan oleh Syekh Ahmad Yani Dahlan yang menjelaskan kitab Matan al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Al-Imam As-Sahhaji rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai ke pembahasan bab ma'rifatu alamatil i'rab, mengenal tanda-tanda i'rab. Pekan lalu kita sudah membahas tentang tanda-tanda rafa ya. Kita murajaah dulu bahwa tanda rafa aslinya adalah dhamma. Selain dhamma ada apa lagi? Ada wawu, alif, dan nun. Apa saja yang ketika rafa dhamma? Ada berapa? Ada? Ada 4. Pertama apa? Isim mufrad, contohnya apa? Ja'a Zaidun. Yang kedua jamak taksir, contohnya apa? Ja'a al-auladu, ja'a ar-rijalu. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim. Contohnya apa? Ja'at al-muslimat. Yang keempat teori yang tidak bersambung ya dengan sesuatu, artinya tidak bersambung dengan huruf illat, tidak juga bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamak atau ya mukhatabah ya. Contohnya apa? Ya semua fi'il mudhari dhamir huwa, apa lagi? Huwa, hiya, anta, ana dan nahnu. Yadribu kalau daraba, yadribu, tadribu, adribu, nadribu. Fi'il mudhari ini tanda rafanya adalah dhamma. Kenapa ya dhamma? Kenapa yadribu ini dhamma? Adribu ini dhamma. Tidak kita katakan yadriba atau yadribu. Karena tidak ada yang membuat dia berubah dari hukum asalnya. Jadi tidak ada huruf nasab, tidak pula huruf jazm. Kemudian selain dhamma apalagi wawu ya. Apa saja kata yang ketika rafa dengan wawu? Ada berapa? Ada berapa? Ayo. Ada 2 ya. Yang pertama jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Ja'al muslimuna ya. Yang kedua asmaul khamsah, isim yang 5. Ja'a abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dumal ya. Dhamma, wawu, kemudian apa? Alif. Apa saja yang ketika rafa dengan alif? Cuma 1 ya? Ya, musanna aja. Contohnya apa? Ja'a al-muslimani atau ja'at al-muslimatani. Terakhir nun. Nun ini berbentuk apa? Apa saja yang ketika rafa dengan nun? Al-af'al khamsah, fi'il yang 5. Yang wazannya apa? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Kenapa dikatakan nun tanda rafanya? Karena tanwin. Karena apa? Ahsanta, enggak saya taruh di Jogja ya. Ya, karena al-af'al khamsah ketika ada huruf nasab di depannya atau ketika ada huruf jazm di depannya, nunnya dibuang. Misalkan yadribu ya, yadribani, tadribani, yadribuna, tadribuna, tadribina. Ketika ada lam, jadinya apa? Lan yadriba, lan tadriba, lan yadribu, lan tadribu, lan tadribi. Begitupun ketika diawali oleh huruf jazm, lam. Sama, lam yadriba, lam tadriba, lam yadribu, lam tadribu, dan lam tadribu. Baik, ada pertanyaan untuk tanda rafa. Jelas ya? Baik, silakan dibaca matannya dulu, walin nasbi sampai selesai. Tafadhol, siapa yang membaca? Mana tuh baca? Apa ini? Ya, walin nasbi fawzu alamatin al-fathatu al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u
wa khafdu Wa harfun. wal khafdun nun Harfun nuni. wal khafdun nuni. Artiin dulu. Dan i'rab nasab mempunyai 5 tanda yaitu fathah, alif, kasroh, ya, dan membuang nun. Ya, lanjut. Fa'amal fathatu fatkunu Alamatan dong. alamatan nasbi Linasbi. fi salasati mawadi Mawad. mawadi Jadi apa mawadiu? mawadi tadi Mawadi salah juga. mawadi Bisa satu awal. Kita tinggal satu. Pakai matanya apa? Mawadi A ya. Kenapa? Fendi, kenapa Mawadi A? Langsung baca matanya aja kalau nggak salah baca. Kenapa Mawadi A, Fendi? mawadi karena ada Kan dia mudah pilih ya. Pada 3 tempat. Kan berarti tempatnya jadi mudah pilih ya. Mudah pilih kan wajib majrur ya, kasr majrur ya. Tapi kenapa dia nggak kasr? Iya, karena Mawadi ini ghairu munsharif. Kenapa dia ghairu munsharif? Karena dia mengikuti wazan apa namanya? Yaitu apa namanya apa itu? Bukan. Sirat muntahal jumuh ya. Itu kalau kita mutajamah itu jamak yang mentok ya. Kan muntah itu penghabisan. Jamak yang paling mentok. Penghabisan jamak. Lanjut, lanjut. fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih shay'un. Memang. Di Adapun fathah. Adapun fathah menjadi tanda nasab dalam 3 keadaan. Di dalam isim mufrad dan jamak taksir dan fi'il mudhari. Maka termasuk di dalamnya nasab dan tidak. Gimana mainnya? Wa fi'il mudhari idza dakhala nasibun wa lam yattasil bi akhirih. Dan fi'il mudhari apabila keluar masuk di dalamnya tanda nasab walam dan tidak tasil apa? Sambung. Dan tidak tersambung di akhirnya apapun di akhirnya. Ya. Lanjut. Wa amal alifu fatakunu alamatan dinasbi fil asma'il khamsati nahwu ra'aitu abaka wa akhuka wa ma asbaha dalika. Aja. Wa amal dan adapun alif fatakunu keluar dari maka ia menjadi tanda untuk nasab di dalam asmaul khamsah isim yang 5 seperti ra'aitu abaka wa akhoka atau jemain itu seperti melihat aku setelah melihat aku ayahmu dan pamanmu dan saudaramu saudara laki-lakimu mama asbahadalika dan asbahnya apa? menyerupai dan apa yang menyerupai itu sebagainya. Wa amal kasratu fatakunu alamatan dinasbi fi jam'il muannatsis salim. Dan kasrah menjadi tanda nasab di dalam jamak muannats salim. Wa amal ya'u fatakunu alamatan dinasbi tasniyati wa jam'i. Dan ya menjadi tanda nasab di dalam tasniyah dan jamak. Ya, terakhir. Wa amma
Harfun nuni. Harfun nuni fayakunu alamatan linasbi fil af'ali al-khamsatil lati raf'uha bisabatin nun. Dan membuang nun dan membuang nun menjadi tanda nasab di dalam fi'il lima alati yang di dalam yang mana roha menjadi rofa ya. Yang mana ketika rofa membuang nun. Sabatin nun dengan meletakkan tetap nun. Dengan meletakkan nun. Ya, baik. Jadi di penjelasan ini Syekh Mazhani dalam menjelaskan bahwasanya tanda nasab ada berapa? Ada 5 ya. Walinasbi khamsu alamatin. Jadi tanda nasab itu ada 5 ya. Apa aja di situ? Tanda nasab. Fathah, alif, kasrah, ya, harfun. Yang pertama apa? Fathah ya. Kemudian yang kedua alif. Yang ketiga kasrah. Yang keempat ya. Terakhir harfun nun. Landasannya yang mana? Fathah ya. Jadi tanda nasab ada 5, fathah, alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Sekarang kita lihat apa saja kata yang ketika nasab fathah, ketika nasab alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Baik, dibaca. Siapa yang membaca? Siapa? Pak Rahmat mau baca? Ya, baik. Alamatun lin nasbi khamsun. Alamatun nasbi enggak dalilnya itu tuh alif lam. Ya kan? Alamatun lin nasbi khamsun. Ya. Wahidatun minha asliyatun. Wa hiya al-fathatu nahu ra'aitu zaidan. Belum selesai. Belum titik ini. Warbatun na'ibatun anha wa hiya al-alifu nahu ra'aitu abaka wal kasratu nahu ra'aitu al-hindati wal ya'u nahu ra'aitu az-zaidina. Zaidaini wal zaidina. Wa hasbun nuni nahu lam yadribu. Ya, betul. Alamatun nasbi khamsun ya. Saya masih dalam menjelaskan. Tanda nasab ada 5, wahidatun minha asliyatun. Salah satunya itu yang asli, wahiyya al-fathatu, yaitu yang fathah. Jadi fathah itu tanda asli dari nasab. Contohnya apa? Nahu ra'aitu zaidan. Contohnya ra'aitu zaidan ya. Saya telah melihat zaid. Wa arba'atun naibatun anha. Dan yang 4 itu ganti dari fathah. Ya, nanti kalau kita belajar i'rab ya, kan kita menggunakan kata naibatun ya. Wa hiya alifu. Ya, keempat yang ganti itu yang pertama adalah alif. Contohnya ra'aitu abaka. Wal kasratu dan kasra. Contohnya nahu ra'aitul hindati. Dan ya wal ya'u nahu ra'aitu zaidaini wa zaidina. Dan ya contohnya ra'aitu az-zaidaini. Apa arti zaidaini? Orang zaid ya. Zaidina dan banyak zaid ya. Ya, tiga lebih. Wa hasbun nuni nahu lan yadribu. Dan membuang nun contohnya lan yadribu. Baik, nanti dijelaskan lanjut. Lanjut Pak Wa fa'amal fathatu. Fa'amal fathatu fatakunu alama tahtan lil masbi salah satu mawadi'ah. Kopi salah satu. Fi kan Fi artinya. salah satu mawadi'ah fil ismil mufradi wa jam'i taksiri wal fi'lil mudhari'an idza dakhala alayhi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Ya. Ini apa sih? Tajim. Adapun fathah fathah menjadi tanda nasab Bagi pada nasab. kenapa? Bagi nasab. Menjadi tanda bagi nasab pada 3 tempat. Ya. Yaitu pada isim mufrad dan jamak taksir dan fi'il mudhari ketika
Kemasukan. Kemasukan Amil nasab. amil nasab dan tidak bersambung pada akhirnya sesuatu. Ya, lanjut yakni anna hadhil mawadi'an as-salasatu dia jadi apa kira-kira? Jadi apa? Naat kan? Naat kemana? Mawadi'ah berarti? maksud. Iya. Anna hadhil mawadi'an as-salasata idza nusibat takunu mansubatun. Jadi apa mansubatun? Takunu mansubatan Ya. bil fathati fal ismul mufradi nahu. Fal ismun. Kalau ada dua kata nempel dua-duanya alif lam pasti man'ut, ya. Fal ismul mufradu. Fal ismul mufradu nahu ra'aitu zaidan fa zaidan maf'ulun mansubun bil fathati wa jam'u taksir nahu ra'aitu ar-rijalu ar-rijala wal fi'lul mudari'un idza dakhala alayhi nasibun nahu lan adrib Ayo lan. lan adriba Ya. fa adriba fi'lun mudari'un mansubun bilan. Sebentar. Yani anna hadhil mawadi as-salasata idza nusibat takunu mansubatan bil fathati. Yaitu ya, ketiga kata ini di tiga tempat ini apabila dinasabkan dia menjadi nasab dengan fathah. Apa aja yang ketika nasab fathah? Yang pertama apa? Isim mufrad ya. Al ismul mufradu. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga apa? Fi'lul mudhari idza dakhala alayhi nasibun lamma tasil. Apa? Fi'lul mudhari kita masukkan amil nasab dan tidak bersambung akhirnya suatu. Fi'il mudhari aja kita bilangnya panjang. Sahih akhir. Kalau kita bilang fi'il mudhari aja berarti yang nggak nyambung dengan apa-apa ya. Ya, jadi ada tiga tempat yang ketika nasab dengan fathah. Yang pertama isim mufrad. Misalkan ketika menjadi apa? Maf'ul bih ya. Maka isim mufrad itu pasti fathah. Contohnya ra'aitu Zaidan. Misalkan saya melihat Fatimah, berarti kita katakan ra'aitu Fatimatan ya. Ra'aitu Fatimatan. Misalkan saya membeli sebuah buku, kita katakan Ashtari Saraitu. Saya telah membeli. Istaraitu kitaban ya. Semua isim mufrad ketika yang menjadi nasab maka dia dengan fathah. Kemudian yang kedua jamak taksir. Yang misalkan saya melihat para siswa, kita katakan Ra'aitu tullaban ya. Kalau Anda katakan ra'aitu at-tullaba boleh enggak? Ra'aitu tullaba. Mana yang benar? Ra'aitu tullaban atau ra'aitu tullaba? Tullaban. Dua-duanya benar. Karena maf'ul bi tidak ada ketentuan harus nakirah atau harus ma'rifah. Dilihat dari konteks kalimatnya. Kalau siswa yang kita lihat merupakan orang-orang yang kita maksud dalam pembicaraan atau yang kita kenal, maka menggunakan alif lam sebagai tanda ma'rifah. Tapi kalau siswanya secara umum yang kita nggak tahu dia siapa atau dari perguruan mana, nah kita katakan roh itu tullaban ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari ketika nasab fathah. Apa yang menjadikan fi'il mudhari masuk? Apa yang menjadikan fi'il mudhari masuk? Keberadaan amil nasab. Nanti kita akan ada babnya tersendiri tentang huruf-huruf nasab. Apa aja huruf nasab? Lamul juhud, hatta hasya. Itu mah ada tulis istisna tidak lagi. Kalimat jawab syarat ya, wal jawabil fa'i wal wawi wa aw ada berapa? 10 ya. 10 di jami'in ada 10. Contohnya misalkan kalau fi'il mudhari kemasukan lam. Misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya Zaid tidak akan memukul si Bakar. Kita katakan apa?
Lan tadriba Salah juga. Saya tidak akan memukul si Bakar. lan yadriba Lan zaidan yadriba zaidun gofron. Bakran. Misalkan, apa lagi contohnya? Saya datang ya, ke perpustakaan ya untuk ngapain? Meminjam buku. Untuk meminjam banyak buku. Gimana? Adhabu Ila ila maktabati untuk meminjam banyak buku. Beli apa? Istaro. Berarti istaro itu yang matinya. yastairu lihat tairu Yang minjem siapa? Dia apa saya? Berarti liastai lu liastairo al kutuba ya. Jadi ya azhabu ila maktabati liastairo al kutuba. Mana ini contoh? Astairu ya. Asalnya astairu ketika dalam kait menjadi masuk ya. Kita sudah pada paham semuanya kayaknya. Baik, lanjutkan. Wa ammal alif fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'il khamsati nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dzalik. Ya. Lanjut. Dan alif menjadi tanda bagi nasab pada isim yang 5 seperti ra'aitu abaka wa akhaka. Dibaca juga terjemahan. Saya melihat ayahmu dan saudaramu dan Sebagainya. sebagainya. Kalau mau dijemain letak gimana artinya? Dan apa-apa yang menyerupai demikian ya. kirain DLL Ya, jadi kalau alif menjadi tanda bagi nasab hanya pada Asmaul khom asal saya. Isim yang 5. Isim yang 5 apa aja? Kalau nasab abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Abaka artinya bapakmu, akhaka, saudaramu, hamaka, faka, mulutmu, zamalin, hartamu, yang punya harta. Zamalin yang punya harta. Ya, kayak Zulkarnain berarti yang punya dua kandung. Kalau Zal Mahabbah yang punya cinta. Baik, yang punya rahmat. Yani annal asma'al khamsata Asma. Ada alifan mungkin tanwin. Kalian tuh baca Homsatan kan? Satah. Nah, kalau baca nanti salah lagi. Yani annal asma'al khamsata takunu fi halatin nasbi mansubatun mansubatan. Kenapa mansubatan? Jadi apa dia? Khobarnya takunu ya. Isimnya mana? Siapa yang dimasukin di sini? Isim yang 5 ya. Baik, bil alifi. Bil alifi niyabatan anil fathati nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika wa hiya hamaka wa faka wa zamalin. Fakuluha mansubatun bil alifi niyabatan anil fathati. Baik. Yani anna asmal khamsata takunu fi halatin nasbi mansubatan bil alifi niyabatan anil fathati. Yani bahwasanya isim yang 5 ya, ketika nasab ia dinasabkan dengan alif sebagai ganti dari fathah. Ya, sebagai ganti dari fathah. Makanya nanti kalau kita i'rab isim yang 5, misalkan doa itu abaka, kita katakan gimana? Abaka maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al alifu niyabatan anil fathati li annahu
Asmaul minal asmail khamsati. Ya. Seperti itu. Contohnya nahu ra'aitu abaka wa khawka wa masbadzalika. Contohnya ra'aitu abaka wa khawka, aku melihat bapakmu dan saudaramu. Wa masbadzalika, dan yang menyerupai demikian dan yang sebagainya. Apa aja? Wa ya hamaka wa faka wa zamalin, yaitu hamaka iparmu, faka mulutmu, dan zamalin pemilik harta. Yang menjadi contoh bukan zamalinnya ya, zaknya aja. Jadi dia boleh pemilik apa aja. Fakuluha, yakni semua dari isim yang 5 ini mansubatun bil alifi niyabatan lil fathati, dinasabkan dengan alif sebagai ganti dari fathah. Niyabatan jadi apa? Oh, kenapa niyabatan kita baca nasab? Jadi apa? Ya, saja. Jadi hal ya, keterangan kondisi. Baik, ganti ya. Siapa mau baca lagi? Anda. Tafadhal. Wa ammal kasratu. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi fi jam'il muannatsis salimi. Nahwu khalaqallahu as-samawati wa i'rabuhu khalaqa fi'lu madin wa lafdzul jalal. Atau mau baca gimana? Fi'lun madin. Oh iya, fi'lun. Wa i'rabuhu khalaqa fi'lun madin wa lafdzul jalalati fa'ilun marfu'un bid-dhammati adh-dhahirati was samawati maf'ulun bihi mansubun bil kasrati niyabatan anil fathati li'annahu jam'u muannatsis salimi. Li'annahu iya, jam'u muannatsis salimi. Mana alif lamnya muannatsis? Oh iya, Mas. Apa? Li'annahu jam'u muannatsis salimi. Muannasin salimun. Muannasin salimin. Salimun. Kenapa salimun? Yang selamat jamannya apa muannasnya? Jamannya kan? Ya, jamu muannasin salimun. Ya. Nah, jadi kasroh ya, apanya yang ketika nasab kasroh cuma satu, dan ini memang keanehan ya. Kenapa aneh? Kasroh itu tandanya apa? Ya, kasroh itu tandanya apa? Tandanya jar ya? Jar. Jamak muannats salim ketika nasab bukannya fathah malah kasroh. Ya, ini memang keanehan ya. Nanti ada keanehan lagi sebagai ganti dari jamak muannats salim. Nggak mau terima nasab nih. Ntar dibalas di jar ya. Ada juga yang ketika kasroh malah fathah. Jadi sebagai balas dendam. Ya. Nah, jadi kita baca ya. Wa amal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jamil muannatsis salimi. Adapun kasrah menjadi tanda bagi nasab pada hanya satu tempat aja ya, jamak muannats salim. Nahwu khalaqallahu samawati. Ya. Kan harusnya ya apa, kalau normalnya mungkin kita akan mengira khalaqallahu as-samawata ya. Tapi karena ini jamak muannats salim, maka mansubnya dengan kasrah, khalaqallahu samawati. Wa yurabuhu, dan i'rabnya khalaqa fi'lun madin. Kenapa bacanya fi'lun madin? Fi'lun madin, enggak fi'lun madin gitu. Sifat kenapa beda yang satu sama yang satu kasrah? Ada isim manqus. Iya, kenapa kalau isim manqus? Iya, jadi dia itu ditanwinkan sebagai ganti dari membuang ya'nya. Asalkan madiyun ya. Tapi bagi orang Arab ngomong madiyun berat. Tapi jangan pakai lidah kita, lidah kita madiyun ya. Orang Arab madiyun itu berat. Makanya daripada buang energi bilang madiyun, udahlah kita kasrohin aja. Ini nama kota. Nah, madin. Nanti ini namanya tanwin iwat ya. Tanwin iwat. Jadi fi'lun madin manut ya. Asalnya fi'lun madiyun, tapi karena berat jadinya fi'lun madin. Bagaimana tadi itu? Walafdzul jalalati fa'ilun marfu'un bil dhammatil dhahirati. Dan lafdzul jalalah Allah yang menjadi fa'il yang dirafa'kan dengan dhamma. Dan ini salah satu adab kita ketika meng'irab ya. Kalau kita meng'irab lafdzul jalalah ya, jangan cuma mengatakan wallahu fa'ilun marfu'un, enggak boleh. Tapi tambahkan ya. Wallahu lafdzul jalalati fa'ilun marfu'un ya. Wasamawati maf'ulun bihi mansubun bil kasrati. Dan samawati
Ya, maf'ul bi yang disebutkan dengan kasroh niyabatan anil fathati li'annahu jam'u muannatsin salimun. Ya. Karena dia adalah jamak muannas salim. Nah, ini ketika kita mengi'rab jamak muannas salim seperti ini i'rabnya. Jadi nanti kalau kita mulai mengi'rab seperti itu as-samawati maf'ulun bihi mansubun ya. Wa alamatun nasbihi al-kasratu niyabatan anil fathati li'annahu. Ini boleh jam'u muannatsin salim, boleh juga jam'un muannatsin salimun. Karena ia termasuk mudhof yang boleh ditanwinkan. Nanti ada pembahasan, kan mudhof sebenarnya nggak boleh tanwin. Nanti ada pembahasan di mana mudhof itu boleh tanwin kalau mudhof ilaihnya misalkan isim fa'il. Nanti ada kualitas seperti itu. Tapi pemasalah memang yang nggak usah kita pakai yang aneh-aneh dulu ya. Anggap aja jam'u muannatsin salimun. Lanjut. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fit tasniyati wal jam'i. Nahu ra'aitu zaidaini waz zaidina. Fal awwalu mansubun bil ya. Ya, ke situ ya. Fal awwalu mansubun bil ya'il maftuhi. Al maftuh ma qablaha, al maksur ma ba'daha. Kalau antum baca al-maftuh jadi apa? Bil ya. Terus apa? Entar dulu. Fal awwalu mansubun bil ya al maftuhu ma qablaha al maksur ma ba'daha. Salah ya? Iya makanya. Ini yang benar gimana? Al-maftuhah. Al-maftuhi kan dia dengan ya yang difathahkan ya. Bil ya'il maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha. Niyabatan 'anil fathati. Wasani mansubun bil ya'il maksuri ma qablaha al maftuhi ma ba'daha niyabatan 'anil fathati aidan. Wan nuni nun apa nuni? Wan nunu iwadun 'anil tanwini fihima. Ya. Ada wa amal ya fatakunu alamatan lin nasbi fi tasdid wa jami. Kalau ya menjadi tanda bagi nasab pada dua tempat ya. Apa aja? Yang pertama tasniyah. Yang kedua jamak, tapi bukan jamak muannats salim. Jamak apa? Jamak mudzakkar salim ya. Contohnya ra'aitu zaidaini ya. Ra'aitu zaidaini wa zaidina. Saya telah melihat dua orang Zaid dan banyak Zaid. Fal awalu maka Zaid yang pertama, contoh yang pertama Zaidaini mansubun bil ya'il maftuhi ma qablaha al maksuri ma ba'daha. Dinasabkan dengan ya yang difathahkan apa yang sebelumnya, dikasrohkan apa yang setelahnya. Maksudnya apa? Zaidaini, Zaidina. Kalau Zaidaini kan pathokannya ya. Lihat sebelumnya kalau Zaidini apa? Kasroh ya. Setelahnya nun. Nun harokatnya apa? Kasroh. Makanya dibilang apa? Al-maftuhi ma qablaha yang sebelumnya fathah. Al-maksuri ma ba'daha yang setelahnya kasroh. Aini kalau tasniyah. Ya. Niyabatan yang fathah sebagai ganti dari fathah. Wasani yang kedua Zaidina. Perhatikan. Mansubun bil ya'il al-maksuri ma qablaha. Kebalikannya. Sebelum ya-nya kasroh, ya kan? Al-maftuhi ma ba'daha. Setelah ya-nya nunnya fathah, jadi aini plus ps ina ya. Zaidaini itu tasnya kalau jamak zaidina. Karena memang kalau lama itu sangat detail menjelaskannya. Padahal kalau cukup disebut Zaidaini harus kita paham kan. Tapi tetap kalau lama itu dia menjelaskannya secara detail. Ya. Al-maksuru maqam la al-maqtu mabada. Al-maksuru jadi apa tadi ya? Maksuri. Udah pula ya, bil ya'il maksuri. Jadi apa? Itu maftuhi apa? Jadi apa? Apa maftuh? Mana huruf Yang asalnya? mana? Bil ya'il maksuri tak? Yang mana al-maksuri itu? Al-maksuri sama al-maksuri. Naat ya. Jadi naat. Iya, yang masalah. Wan nun wa iwadun an tanwini fihima, dan nun adalah ganti dari tanwin pada keduanya. Ngerti nggak kenapa musannif ngomong kayak begini? Yang minggu lalu datang udah dijelasin. Wan nunu iwadun
anit tanwini fihima, dan nun itu sebagai ganti ya dari tanwin pada keduanya. Apa maksud musannif menjelaskan ini? Kan kalau kita nyi'rab ya, jaa az-zaid, ini lagi bahasa apa? Nasab ya. Ra'aitu az-zaidaini ya. Kita katakan tanda nasabnya apa? Alif. Ya kan? Zaidani. Oke, ya, ra'aitu zaidaini tanda nasabnya apa? Tanda fathahnya. Tanda nasabnya. Alif Zaidani. Zaidaini, ra'aitu az-zaidaini. Ya kan? Padahal kalau kita tulis zaidaini ada nunnya enggak? Ada. Kenapa nggak kita bilang tanda i'rabnya ya sama nun gitu? Atau nunnya aja sekalian untuk jadi tanda i'rab? Hah? Nunnya selalu ada. Karena Nah, itu konsekuensinya. Ini penjelasan awalnya dulu. Kenapa? Yang kita bilang itu tanda nasabnya ya, bukan ya plus nun. karena Nah, sini sekarang apa? Wan nunu iwadun ani tanwini. Nun itu ganti dari tanwin. kalau isim mufrad Maksudnya apa? Nah, Nah, isim mufrad kan zaidun. Nah. Dun tanwin. Terus ketika musanna jadi tanwinnya hilang diganti nun zaidaini. paham nggak? Coba antum ngomong zaidun deh. Ketika mufrad zaidah ini kan ketika musanna ya. Ketika mufradnya gimana? Zaidun. Ada nunnya nggak? Ada terakhir. Di mana? Tanwin. Tanwin. Apa definisi tanwin? At-tanwinu nunun sakinatun lafdzan lafatan. Oh di awal ya. Tanwin adalah nun sakinah, nun yang mati secara lafaz, lafatan, bukan secara tulisan. Secara tulisan zaidun kan nunnya? Nggak ada, tapi secara lafaz ada. Nah, supaya nun ini nggak jengkel, nggak marah dia, nah ketika musanna dia mau tetap eksis. Nah, makanya nun yang tadinya kelihatan, nah ketika musanna dan jamak muncullah dia. Jadinya zaidaini. Ketika ada mudzakkar salim pun zaidina. Nah, salah satu bukti bahwa nun ini ya keberadaannya hanya sebatas tambahan saja. Buktinya ketika yang menjadi mudhof dibuang, iya nggak? Ketika jamak mudzakkar salim dan musanna menjadi mudhof, nunnya dibuang. Misalkan ya tepat ya sampai mana tadi itu? Mudhof ya. Misalkan telah datang ya 2 orang siswa sekolah. Kita katakan gimana? Dua siswa, bukan siswi. 2 siswa sekolah. Kalau ngomong sih sama. Ja'a thalibat madrasati. Tapi kalau kita eja ja'a thaliba, nunnya dibuang, al madrasati. Asalnya thalibani al madrasati ya. Tapi ketika dibuang maka ja'a thaliba al madrasati. Itulah alasan kenapa ketika kita ditanya zaidain dan zaidina tandanya apa, kita cuma mengatakan tandanya adalah ya. Seperti itu. Lain tuh? Ya, wa amma hasbun nun terakhir nih. Tanda yang terakhir. Wa amma hasbun nuni fa yakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati raf'uha bi sabatin nuni. Yakni anna hatfan nuni yakunu alamatan lin nasbi niyabatan anil fathati fil af'alil khamsati. Nahu lan yaf'ala wa lan taf'ala wa lan yaf'alu wa lan taf'alu wa lan taf'ali. فكل واحد من هذه الأمثلة منصوب وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة والألف فاعل في الأول والثاني والواو والألف فاعل في الأول والثاني yang titik yang mana sih? Wasani ya. Fil awali wasani. Wal wawu fa'ilun fis salisi war rabi'i. Ya. Wal ya'u fa'ilun fil khamisi. Iya, ya. Mas. Ini tanda terakhir dari nasab ya, hasbun nun. Wa amma hasbun nuni fa yakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsati allati rafuha bi sabatin nuni. Adapun membuang nun, maka yang menjadi tanda bagi nasab pada fi'il yang 5
yang ketika rafa'nya dengan tetap nun ya. Ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Fi'il yang 5 ini ya, ketika ada huruf nasab di depannya, nunnya diapain? Dibuang. Hasbun nun ya. Kita baca di sini. Yani anna hasban nuni yakunu alamatan lin nasbi niyabatan anil fathati fil af'alil khamsati. Bahwasanya membuang nun menjadi tanda bagi nasab ya. Ya, sebagai ganti dari fathah pada fi'il yang 5. Contohnya apa? Lan yaf'ala, walan taf'ala, walan yaf'alu, walan taf'alu, walan taf'ali. Fa kullu wahidin min hadhil amsilati mansubun. Maka semua dari contoh ini dinasabkan. Wa alamatun nasbihi hasbun nuni niyabatan lil fathati. Dan tanda nasabnya adalah membuang nun sebagai ganti dari fathah. Wal alifu fa'ilun fil awali wasani. Maksudnya yang mana? Dan alif menjadi fa'il pada yang pertama dan kedua, yaitu pada lan yaf'ala dan lan taf'ala ya. Wal wawu fa'ilun fis salisi war rabi, dan wawu menjadi fa'il pada yang ketiga dan yang keempat. Contohnya apa? Lan yaf'alu dan lan taf'alu. Wal ya'u fa'ilun fil khamisi, dan ya menjadi fa'il pada yang terakhir, kelima. Kenapa didetailkan seperti ini? Ya, supaya kita nggak salah paham. Kita pernah menjelaskan bahwasanya fi'il itu wajib apa? Kira dan salah manis. Wajib mufrad ya. Wajib mufrad. Artinya kita hanya menggunakan fi'il yang nggak mufrad ketika apa? Ketika jumlahnya ismiyah, ya. Artinya kita nggak boleh mengatakan misalkan lan yad haba al muslimani. Nggak boleh, ya. Kita nggak boleh mengatakan lan yad haba al muslimani. Kenapa? Karena fa'ilnya ada dua. Ini fa'il lagi, nggak boleh. Makanya harus dibalik jumlah ismiyah menjadi al muslimani lan yad haba. Kalau begini caranya, ini jadi apa? Mubtada. Ini apa? Nah, dulu satu. Kalau mi'rab itu dari yang dia dulu baru ininya, yang lain. Ini kan fi'il mudhari ya? Ini fi'il. Kemudian fa'ilnya mana? Alifnya. Jadi ini fa'ilnya. Nah, jumlah dari fi'il dan fa'ilnya menjadi apa? Khobar bagi muslimani. Jadi kita nggak boleh mengatakan lan yadhaba lan ya harfun nasbin yadhaba fi'lun mudhari'un mansubun ya wa alamat nasbi fathatun misalnya gitu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu wa yadhal muslimani, enggak boleh. Tapi yang menjadi fa'il mana? Alifnya langsung. Wal alifu fa'iluhu. Jadi ngerapnya begitu. Ya. Karena fa'ilnya udah di sini. Meskipun kalau ditanya alif ini aidnya kemana? Kembalinya ke siapa? Ke siapa? Ke muslimani. Ya. Inilah alasan kenapa fi'il wajib mufrad. Ya. Karena ketika kita katakan lan yadhaba al muslimani, ini nanti ada dua fi'il. Alifnya juga, ya, yang zahirnya juga, dhamirnya juga, zahirnya juga seperti itu. Tapi ketika dibalik, ya, maka jelas bahwa muslimani menjadi mubtada. Kemudian ya dapat fi'il mudhari alif fa'ilnya, jumlah fi'il fa'il dari fi'il mudhari ini menjadi khobar. Paham? Terus setelah ketemu jumlah fi'il fa'il jadi khobar, lannya di i'rab juga enggak? Lan? Iya, itu lan. Ya, kalau mau i'rab tuh urutannya begini. Al muslimani mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi apa? Al alifu niyabatan angin dom mati li'annahu musanna ya. Lan harfun nasbin yadhaba bilun mudhari'un mansubun jilan wala nasbi fathatun wal alifu fa'iluhu wal jumlatu min lan yadhaba ya wa fa'ilihi fi mahalli raf'in khobarul muslimani. Kayak gitu. Paham nggak?
Karena gini, ketika kita mengatakan dua orang muslim tidak akan pergi, yang menjadi khobar tidaknya aja atau tidak akan pergi. Keseluruhan kalimatnya kan? Makanya kita katakan wal jumlah. Ya wal jumlah fi nafil wal fa'ili fi mahalli rafin khabar mubtada. Jadi yang menjadi khobar adalah keseluruhan dari lafaz lam yad'u. Silakan. Tadi tanda nasabnya harus bukan fathah. Yang mana? Oh iya, Afwan, benar. Sekarang versinya. Ini kan kita lagi bahas membuang nun ya. Jadi harusnya tadi ya haba ini fi'il mudhari maksudun bilang wala matun nasbihi hasbun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Ya, sekarang. Tadi ada pertanyaan? Ya. Jadi sekarang udah paham ya kenapa fi'il itu wajib mufrad. Apa? Karena apa? Nanti fa'ilnya ada dua ya. Baik. Ini udah selesai ya untuk pembahasan nasab ya. Untuk pembahasan nasab ada pertanyaan nggak? Jadi kita ulangi ya, bahwasanya nasab ini punya 5 tanda: fathah, alif, kasrah, ya dan membuang nun. Yang ketika nasab fathah ada berapa? Ada 3. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari yang bersambung dengan akhirnya sesuatu. Kemudian alif, ya. Tanda yang kedua alif, apa aja yang ketika nasab alif cuma satu isim yang 5. Wa itu abaka wa fawqa wa hamaka wa faka wa damalin. Yang ketiga kasrah, ya. Yang ketika nasab kasrah hanya satu, dan ini memang keanehan, yaitu jamak muannats salim. Ra'aitul muslimati, bukan ra'aitul muslimat. Yang keempat ya pada 2 tempat. Musanna dan jamak mudzakkar salim. Ra'aitu al-muslimaini, ra'aitu al-muslimina. Dan yang kelima membuang nun ya. Sekarang pertanyaannya, kalau ada fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat, apa yang terjadi? Kenapa tadi? Ketika nasab, ketika didahului oleh huruf nasab, bukan fi'il mutal ya. Fi'il yang akhirnya mutal. Jadi yang mutalnya mutal apa? Mutal nakis. Apa yang terjadi? Misalkan yarmi. Kalau akhirnya alif, kalau dibaca fathah, tetap dibaca fathah. Gimana? Yaksha, yad'u, yarmi. Ya, yaksha itu yang alif, yad'u yang waw, yarmi yang ya. Ini udah mewakil ini. Sekarang kalau kita tambahin lan, coba dari yang yaksha dulu. Lan yaksha. Lan yaksha. Ayo yang benar lan yaksha atau lan yaksha, alifnya dibuang. Lan yaksha. Yang benar alifnya tetap. Mana dalilnya? Baca Quran coba. Walan tardo angkal yahudu walan nasor. Alifnya dibuang nggak? Nggak ada. Ya, berarti kalau untuk fi'il yang diakhiri oleh huruf illah ketika nasab dia nggak dibuang alifnya, kecuali ketika jazm, iya dibuang. Ya, nanti kita bahas ketika jazm, iya dibuang. Contohnya mana? Surat Al-Fil. Ya, asalnya ro'a, ya ro, itu kan anta ya. Asalnya taro. Begitu ada alam, kita nggak baca alam taro, nggak, tapi alam taro kaifa. Jadi alifnya dibuang. Artinya ada perbedaan hukum, ya. Ketika nasab dengan jazm. Kalau jazm dibuang huruf illatnya, tapi ketika nasab tetap. Tapi ada istimewaan nanti di yang mana? Yang waw dan yang ya. Ya. Kalau yang yaksha bacanya lam yaksha ya, tetap ya. Syartnya apa sih? Takut. Sekarang yad'u. Lan yad'u. Ya, jadi fathah dia. Kenapa dibaca fathah? Karena dia hanya sikol. Nanti ada istilah ta'adzur, ada istilah sikol. Kalau sikol berat aja, tapi bisa kan? Lan yad'u. Ringan nggak? Masih enteng kan? Begitupun dengan yang yarmi. Apa itu yarmi? Melempar. Kalau yadu apa tadi? Berdoa ya, atau meminta, memohon. Yarmi jadi lan yarmiya ya. Artinya kaidahnya kalau yang akhirnya waw dan ya dia difathahkan. Tapi kalau yang akhirnya alif
nggak bisa dipatahkan. Kenapa? Karena udzur. Kita mau kayak gimana itu yang namanya alif itu nggak bisa dikasih harokatnya. Kalau alif dikasih harokat jadinya apa? Hamzah. Makanya sampai kapanpun lan yasha, nggak mungkin bisa lan yasha'u, lan yasha'i, lan yasha'a. Karena kalau udah lan yasha' itu bukan alif lagi, tapi hamzah. Baik itu? Saya penjelasan cukup untuk yang masuk ini, kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.